ya, di mana Cina saat itu memang sedang mulai menunjukkan gejala-gejala recovery, tapi suddenly adanya pandemik, bukan waktu itu belum pandemik, yaitu masih munculnya wabah coronavirus di Wuhan, di provinsi Hubei, lalu ini menjalar kemana-mana, sehingga transmisinya macam-macam, bisa lewat jalur keuangan, jalur perdagangan, maupun jalur investasi. Dan mobilitas orang itu menambah eskalasi daripada penyebaran virus ini. Makanya waktu itu namanya masih coronavirus outbreak, ya, belum sampai level pandemik. Nah, ini transmisi yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. 2 bulan terakhir ini yang terjadi di global market adalah kenaikan level daripada ketidakpastian, ya, uncertainty-nya naik. Orang menanti berapa lama, berapa dalam pandemi COVID itu akan menjalar di seluruh dunia. Ada yang sudah dalam tahapan tuntas seperti di Vietnam, kemudian di Taiwan, di Selandia Baru, dan terakhir di Cina. Itu memberikan sedikit kecerahan, ya. Tapi globally kita bisa lihat seluruh jalur investasi, jalur permintaan, kemudian jalur kegiatan perdagangan internasional mengalami decelerating, ya. Sehingga alhasil kesimpulannya adalah baik GDP global, GDP regional maupun GDP masing-masing negara semuanya nyaris terdiskon, ya. Beberapa negara maju yang masuk kelompok G7 semuanya di-forecast oleh siapapun lembaga internasionalnya tahun ini akan tumbuh negatif, ya, akan tumbuh negatif. Baru tahun depan mungkin lumayan akan rebound positif walaupun dalam batas yang rendah. Nah, berikutnya ini menarik yang dibilang oleh chairwoman daripada IMF. Dia mengatakan bahwa persoalan coronavirus ini bukan persoalan yang enteng, yang remeh-temeh, karena ini beda sekali dengan krisis finansial Asia 2098, beda dengan global finance crisis 2008, maupun krisis-krisis yang pernah kita alami. Sekarang jauh lebih ekstrim karena ada tambahan, yaitu apa? Terkendalanya mobilitas orang dan barang, dan termasuk services. Nah, inilah yang membuat kenapa krisis saat ini dianggap oleh Georgina Kristalina ini sebagai krisis yang sangat serius. Dan ini WTA juga sudah mengkonfirmasi, teman-teman sekalian, Bapak Roberto Azevedo mengatakan bahwa karena produksi daripada negara-negara maju, negara-negara besar, maupun negara-negara developing countries itu mengalami penurunan, akibatnya global volume trade-nya juga mengalami penurunan, dan ini sangat serius. Kita bisa lihat, yaitu polanya sudah mulai membentuk bukan lagi kurva V, tapi sudah semacam U-shape, ya, atau kurva U, di mana volume daripada perdagangan dunia itu sudah mulai menjelok sejak awal tahun daripada 2020 ini. Dan ini tentu dengan segala konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya terjadi pengurangan karyawan, di mana jumlah pengangguran di Amerika maupun di negara-negara lain dari waktu ke waktu terus bertambah. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang serius untuk diamati. Nah, berikutnya ini menarik, data terakhir kemarin dari teman-teman ekonom, bahwa IMF says the Great Lockdown may be the worst recession in 100 years. Jadi dalam 1 abad ini, mungkin krisis ini adalah karena Great Lockdown ini membuat kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi dunia itu akan minus kurang lebih 3% tahun ini. Kemudian akan jump up di tahun depan, karena semuanya dianggap sudah lewat, jump up positif sampai ke level mungkin mendekati angka sekitar 5%. Tapi tahun depan, dengan catatan flattening the curve-nya di negara-negara maju, ya, itu bisa segera selesai, jangan sampai melampaui daripada kuartal 3 atau kuartal 4 tahun ini. Nah, inilah assessment daripada IMF yang saya kira teman-teman sudah notice semua, cuman perlu kita pahami teman-teman, Great Lockdown ini membuat pertumbuhan kita dunia minus 3%. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dampak daripada minusnya pertumbuhan global itu terhadap outlook ekonomi nasional kita. Nanti akan kita lihat. Nah, ini beberapa yang komparasi dampak daripada berbagai krisis yang pernah terjadi. Ternyata krisis COVID-19 ini yang merah ini jauh lebih dalam dibandingkan krisis-krisis yang pernah terjadi di periode-periode sebelumnya.
Ya, memang ini sangat dalam dan sangat kompleks, sangat kompleks. Ini kemudian masih dari IMF kita bisa lihat bagaimana diskon daripada trade volume dunia yang akan berkurang kurang lebih 9 triliun US dollar, di mana kerugian 9 triliun US dollar itu ekuivalen dengan PDB daripada Jerman dan Jepang kalau itu disatukan. Jadi amat dalam impact negatif daripada COVID-19 ini. Salah satu yang perlu kita lihat ini teman-teman, ini juga masih dari IMF, saya lewatin. Nah ini juga menarik. US, kemudian zona Euro dan Jepang sebagai lokomotif ekonomi dunia itu tahun ini hampir pasti akan tumbuh minus dan minusnya cukup dalam. Ya, untuk Amerika mungkin dia akan minus sekitar 7,8%. Kemudian untuk Uni Eropa. Kemudian untuk Amerika minus sekitar 5,8%, kemudian untuk Jepang minusnya sekitar 5,1%. Kita tahu 3 negara ini adalah menjadi motor daripada ekonomi dunia. Ya, jadi kalau 3 kawasan ini mengalami pertumbuhan negatif yang begitu dalam, tentu kontigen efeknya, dampak menjalarnya ke negara-negara lain, kawasan lain sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat. Ini ada 3 negara besar yang tadi saya sudah singgung, bahwa di tahun 2020 ini semuanya didiskon ke bawah dan amat dalam. Ya, US akan tumbuh minus 5,9, kemudian Jerman sebagai salah satu negara ekonomi terbesar ketiga setelah Amerika dan Cina, minus 7%, Jepang minus 5,2%. Ya, UK juga minus 6,5%. Ini angka terbaru dari IMF. Kita lihat Cina dan India sebagai 2 negara Asia yang selama ini menjadi andalan. Kita bersyukur kendati anjlok dalam, ya. Cina mungkin akan tumbuh 1,2%, kemudian India 1,9%, ya. Tambah satu lagi Indonesia mungkin sekitar 1-3%. Jadi memang Cina, India, Indonesia, tambah satu lagi mungkin Vietnam, itu yang akan menopang pertumbuhan daripada developing countries, ya. Dan untuk 2021 kita sepakat ketika suatu ekonomi negara di tahun berjalan itu mengalami perlambatan yang tajam, maka di tahun berikutnya ketika proses recovery-nya berjalan on the right track, tentu dia akan terkator lebih tinggi. Makanya kita tidak perlu terkejut jika outlook daripada pertumbuhan ekonomi beberapa negara di tahun depan itu kelihatannya lompatannya besar sekali. Nah, mari kita lihat ini teman-teman terkait spesifik mengenai sejarah daripada kejatuhan krisis di berbagai negara atau kawasan. Kita lihat panah merahnya itu memang mengkonfirmasi bahwa impact daripada COVID-19 ini ternyata betul-betul lebih complicated dan lebih serius dibandingkan dengan krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Paling tidak, ada 2 hal yang membedakan secara ekstrim. Satu, bahwa COVID-19 pandemic impact ini menghambat mobilitas orang dan jasa dan services. Itu yang satu. Yang kedua, ini sifatnya globally. Sementara kalau krisis-krisis sebelumnya, itu hanya sifatnya adalah regional atau kawasan. Nah, jadi ini memang pikulan kita, beban kita amat berat untuk COVID-19 impact ini. Saya lanjut ke yang menarik. Ini angka terbaru dari The Economist Intelligence Unit. Catatan khusus untuk Indonesia, teman-teman sekalian, dan saya kira tentu asesmennya sudah sangat komprehensif. Kita tahun ini real GDP-nya di forecast tumbuh positif 1%, ya 1%. Dari forecasting sebelumnya sekitar 5 atau 5,1%, ya. Ini untuk Indonesia. Kemudian data terbaru dari Oxford Economics ini baru 2 hari yang lalu, kita bisa lihat sama-sama. Oxford Economics memforecast pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini mirip yang diforecast oleh IMF, kita akan minus 2,8%, ya. Jadi beda 20 basis poin dibanding forecasting daripada IMF terakhir. Nah, lalu yang perlu kita lihat adalah ADB. Ini juga perlu kita lihat, teman-teman sekalian. 2 negara besar tadi, yaitu Cina dan India, tumbuh tumbuh negatif sangat tajam. Tapi kita lihat polanya. Ternyata pola recovery daripada 2 negara besar di Asia ini membentuk V curve, ya, kurva V.
Nah ini saya kira sebuah blessing atau lucky factor untuk kita. Mudah-mudahan betul-betul yang terjadi adalah V-curve, bukan U-shape atau U-curve. Nah, Indonesia oleh EDB kita di forecast tahun ini tumbuh lumayan, 2,5%. Ya, kalau pemerintah Indonesia mematok angkanya kurang lebih 2,3%. Jadi EDB kurang lebihnya sama, 2,5%. Dan tahun depan kita akan rebound ke level 5,0%. Sementara kalau versi pemerintah kita akan rebound tahun depan juga kurang lebih angkanya 5%. Nah, untuk harga komoditi teman-teman sekalian, ini menarik dari asesmen IMF. Sekarang harga minyak jatuh mendekati angka $20 per barel. Itu juga mengimbas, memberikan tekanan juga ke komoditi-komoditi yang menjadi sumber energi alternatif. Nah, kita bedakan antara energi, kemudian ada base metals, agriculture, kemudian ada precious metals. Semuanya mengalami diskon yang lebih besar. Yang kita amati adalah yang biru, itu sektor energi, kemudian yang kuning atau base metal. Ya, kita bisa terima logikanya karena apa? Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, tentu permintaan daripada energi dan base metal ini anjlok. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti itu. Nah, saya ingin loncat ke beberapa yang menarik, teman sekalian. Nah, ini asesmen kami, teman-teman sekalian, bahwa kita sudah bisa melakukan capturing beberapa sektor utama yang pasti langsung terdampak oleh COVID-19. Yang pertama adalah manufaktur, terutama yang terkait dengan import konten, kemudian transportasi untuk semua jenis moda transportasi, terutama juga airlines, kemudian tourism dalam arti luas, kita bicara perhotelan, perdagangan, restoran, entertainment, dan sebagainya. Kemudian sektor keuangan sudah kita rasakan, capital market maupun banking industri juga kita sekarang sedang suffer. Yang kelima adalah komoditas. Ya, komoditas hampir semuanya mengalami koreksi ke bawah. Oil, coal, copper, palm oil, maupun nikel. Kalaupun belakangan ini harga CPO sedikit membaik, ya mudah-mudahan ini karena ada indikasi ekonomi Cina sudah mulai, beberapa kotanya sudah mulai rebound. Nomor 6 adalah construction dan property. Ya, ini juga mengalami tekanan ke bawah. Saya kira ini perlu kita cermati. Last but not least adalah kegiatan perdagangan internasional. Ini juga sudah terpukul kegiatan ekspor impor karena adanya banner travel ban maupun travel warning membuat kegiatan ekspor impor terpukul. Lalu ini slide terakhir saya kira yang kita syukuri adalah bahwa pemerintah menyadari tekanan daripada COVID-19 itu betul-betul serius menghujam perekonomian Indonesia. Maka pemerintah melalui Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah memberikan semacam guidance ya. Jika skenarionya itu berat, kita tahun ini bisa tumbuh kurang lebih 2,3%. Ya, itu udah clear. Kalaupun sangat berat dalam artian penanganan daripada pandemi COVID-19 itu prolong atau berkelanjutan sampai mendekati kuartal 4 tahun ini, maka kita akan tumbuh minus 0,4. Itu sudah diadres secara official oleh pemerintah. Nah, tapi yang penting adalah teman-teman sekalian, mungkin di kuartal 1 kita bisa tumbuh PDB kita secara quarterly, katakanlah 4,5 sampai 4,7%, kemudian di kuartal 2 kita tumbuh 1,3%, di kuartal 3 kita pas ada di bottom, kita mungkin tumbuh 1,1%, dan di kuartal 4 mudah-mudahan rebound, karena dampak daripada program luxury relaksasi di semua moneter, fiskal maupun daripada anggaran, di kuartal 4 kita bisa rebound mungkin sekitar 2,3%, sehingga secara komposit betul kita bisa tumbuh kurang lebih ya 2 sampai 2,3% di tahun ini. Nah, saya kira ini Pak Ari sedikit yang bisa saya share. Nanti diskusinya lebih dalam di belakang dan nanti materinya bisa kita share untuk teman-teman sekalian karena yang di belakang lebih banyak bicara mengenai policy-policy yang dirilis baik oleh Kementerian Keuangan, oleh Bank Indonesia maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saya kira sampai di sini dulu, saya berhenti, nanti bisa disambung oleh panelis yang lain. Terima kasih, Mas Ari. Ya Pak, terima kasih atas paparan yang cukup komprehensif Pak, terima kasih waktunya.
memang di COVID kali ini memang agak sedikit unik ya Pak ya, karena biasanya di resesi-resesi yang sebelumnya ini yang terkena impact dari resesi ini kan sedikit berbeda. Kalau kita lihat gitu kan, will of the economy kan itu sebenarnya bisa supported by technology, supply chains gitu kan ya, resources, material resources, financial resources lah segala macam. Itu kan bisa kita katakan sebagai components of economy ya. Gitu kan. Nah sekarang yang terjadi adalah uniknya di COVID ini adalah marketplace, pertemuan antara buyers and sellers nggak ada nih tiba-tiba menghilang aja plus gitu kan. Jadi sebenarnya makanya tadi mungkin terlihat dari V-shape tadi ya, mudah-mudahan ini salah satu encouragement juga untuk kita gitu ya. Sebenarnya there's nothing wrong terhadap komponen ekonomi itu sendiri kan. Di komponen of economy is still strong gitu. Kita tahu bahwa 2019 kemarin kita melihat bahwa 2020 adalah sangat baik kiranya. Jadi mudah-mudahan kalau di statistik itu ada namanya outlier kan. Outlier itu adalah di mana kondisi yang sebenarnya sangat ekstrim dan itu mungkin ada anomali di situ. Jadi mudah-mudahan kalau kita menemukan satu titik di mana kita bisa kembali, mudah-mudahan kita bisa kembali lebih cepat. Baik Pak, terima kasih Pak Rian atas paparannya. Untuk berikutnya Pak Adrian Joser, mohon waktunya untuk bisa segera disampaikan Pak, kira-kira pandangan Bapak untuk impact-nya mungkin kaitan terhadap capital market dari adanya COVID-19 ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bentar ya, saya agak bingung nih, maaf. Full screen, oh ya ini dia. Bisa terlihat ya Pak ya, chartnya ya? Ya, bisa Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk terima kasih untuk kesempatannya ya untuk saya bisa sharing di sesi ini. Cukup menarik tadi pembahasan dari Pak Ryan. Jadi mungkin saya akan skip sebagian besar dari sisi makronya. Cuman mungkin saya akan bahas lebih dari sisi equity marketnya dan perspektif equity investor seperti apa, dan juga so far respons dari equity investors di globally dan juga di Indonesia seperti apa ya. Nanti saya akan juga bahas mungkin sedikit tentang rekomendasi kami untuk positioning equity seperti apa ya di Indonesia ya. Nah, jadi mungkin kalau dilihat seperti ini sebenarnya yang tadi Pak Ryan sudah sampaikan bahwa ini kan unprecedented crisis ya, di mana awalnya market tidak expect dan sebenarnya awalnya trennya adalah market itu menghadapi 2020 itu adalah trennya sebenarnya bullish kalau kita lihat secara global. Memang ada kekhawatiran dari sejak awal tahun 2019 bahwa yield curve di Amerika itu yang inverting, itu memang ada kekhawatiran bahwa historically selalu terjadi resesi ya, dan kali ini somehow terjadi resesi meskipun alasannya jauh berbeda dengan awal mulanya ya. Jadi kita lihat memang kenapa market itu memasuki 2020 itu bullish, karena memang secara manufacturing activity global itu sudah mulai rebound, jadi trade war China juga sudah mulai easing, jadi memang ada welcoming bullish expectation memasuki tahun 2020 ya. Tapi teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa reaksinya terhadap COVID itu sangat ekstrim karena awalnya di underestimate oleh market dan kita tahu bahwa ternyata impact-nya sangat luar biasa ya. Jadi memang kalau dilihat dari sisi stimulusnya tadi Pak Ryan sudah sampaikan, memang stimulus globalnya itu sangat besar ya. Jadi ini historical high untuk beberapa negara, termasuk juga beberapa negara di Asia, dan contohnya seperti di Singapura dan Malaysia, ini tidak pernah stimulus itu sebesar ini, dan juga di US dan Jerman ya. Dan kita lihat memang karena dampaknya ini sangat signifikan terhadap pertumbuhan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa memang jobless claim US, for example, itu sudah melebihi hampir 30 juta mungkin ya, dalam kurun waktu nggak sampai 1 bulan, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita memang melihat dari sisi krisis ini tuh ada 2 fase ya. Jadi untuk investor itu melihat 2 fase, di mana fase pertama adalah
kurva dari kumulatif cases tersebut ya. Jadi apakah kasusnya itu sudah peak atau belum. Jadi kita lihat memang dari pertama kali awalnya kasus itu terjadi di Hubei, di Wuhan, memang bursa di luar China itu masih dibilang tergolong bullish, tapi begitu kasus itu mulai menyebar di luar China, yang terjadi di sekitar bulan Februari, jadi akhir Januari, itu mulai sell off itu terjadi di luar China ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini chart ini menggambarkan berapa hari sejak kasus itu sudah menyentuh angka 100 kasus COVID di masing-masing negara. Jadi kita pakai logarithmic scale. Nah, bisa dilihat di sini bahwa setiap negara itu berbeda ya. Jadi polanya itu berbeda dari sisi kenaikan kasusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa beberapa negara di Asia turns out bahwa kurvanya itu bisa lebih cepat peaknya dibandingkan beberapa negara besar di Western countries ya, seperti US sama Europe ya. Nah, kita lihat di sini bahwa investor itu sekarang assessment-nya hanya dari sisi kapan peak dari case ini. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara di globally, jadi kalau saya simpulkan di sini, negara seperti US, Italia, Spanyol, Perancis, mereka sudah melakukan lockdown, dan lockdown itu rata-rata 1-2 bulanan ya. Nah, kalau kita lihat, kalau mengacu kepada Hubei, timeline-nya Hubei, lockdown tersebut masih akan harus dilakukan sampai kasusnya itu bersih, kalau kita mengaca kepada Wuhan itu sampai kurang lebih pertengahan sampai akhir Mei ya, sampai 22 Mei. Jadi kita lihat memang bisa dibilang case-nya di sini masih jauh dari peak di beberapa negara, meskipun kasus itu di Italia bisa dibilang agak peak ya, chart-nya itu mulai peaking. Cuma bisa dilihat di sini investor ini mengaca terhadap ini. Jadi optimisme dari investor itu yang kita sebenarnya masih agak takutkan adalah pasar bursa saham itu sangat bullish ya. Jadi kalau kita lihat Amerika itu penurunannya sejak peak-nya untuk sampai sekarang tidak lebih dari 20-25%. Padahal kalau kita lihat dampak dari ekonominya bisa sangat ekstrim. Nah, awalnya market beranggapan bisa ada V-shape recovery, tapi sekarang tadi seperti Pak Ryan sampaikan bisa mulai ke U-shape recovery ya sudah pasti. Tinggal permasalahannya lockdown-nya ini dibukanya kapan, dan fase kedua adalah setelah lockdown-nya dibuka, pace of reopening-nya seperti apa. Karena mungkin kalau healthcare infrastrukturnya tidak baik, pasti populasinya, citizens-nya pasti tidak akan confident untuk returning back into normal activities, normal daily life-nya. Nah, yang kita bisa lihat di sini sebenarnya adalah dari sisi Indonesia, kita berada di fase 1 dan fase 2 ya. Karena kalau kita lihat dari sisi jumlah kasus, Indonesia ini masih jauh di bawah negara-negara lain, masih jauh dari peak-nya ya. Nah, meskipun kalau kita lihat data memang karena kekurangan dari kapasitas testing Indonesia, maka bisa dibilang bahwa kasus-kasus yang di Indonesia ini bisa dibilang underreported-nya banyak. Jadi kalau saya berikan contoh di sini, jumlah kematian yang dilaporkan di Jakarta itu kurang lebih sekitar 290 jumlah kumulatif yang meninggal dari pasien under treatment dan meninggal karena COVID. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa jumlah kematian yang dilaporkan penguburannya menggunakan protokol COVID, funeral services-nya di Jakarta, itu sudah hampir 1.200 ya, jadi sekitar 6 kalinya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena funeral services melalui COVID protokol itu adalah belum sempat dites, tapi sudah meninggal ya. Jadi mereka melakukan penguburannya itu menggunakan COVID protokol. Dan kalau kita lihat dari funeral service-nya di Jakarta, bisa dibilang sebenarnya terlihat chart-nya itu sudah bisa dibilang tidak ada kenaikan lagi ya. Jadi sudah peak-nya itu per hari sekitar 55 ya. Dan angka tersebut sudah tidak menyentuh angka 50 lagi. Nah, kalau angka ini konsisten, sebenarnya bisa dibilang bahwa angka yang kumulatif case-nya di Indonesia itu mungkin underreported, tapi sebenarnya kita bisa mengaca ke angka funeral service-nya sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kita masih belum selesai di fase 1? Karena tadi kalau saya sampaikan, negara-negara lain itu kurang lebih lockdown-nya sekitar 1-2 bulan minimal. Indonesia ini baru melakukan lockdown-nya di Jabodetabek sekitar slightly less than 1 month. Dan PSBB kita yang large scale social distancing itu baru dilakukan di tanggal 10 April. Nah, saya coba kasih lihat di sini bahwa so far sudah ada 16 lokasi yang di-approve oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan
large scale social distancing atau disebut PSBB ya, dan itu rata-rata masing-masing kan 2 minggu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di negara lain dengan kapasiti healthcare-nya yang lebih memadai, 2 minggu itu pasti kurang ya. Jadi memang investor, makanya bisa dibilang di sini investor foreign investors itu have actually been selling Indonesian assets ya, Indonesian equity ya. Dan mereka belum masuk lagi ke Indonesia so far rata-rata. Dan kalau kita lihat memang sell off itu banyaknya terjadi di banking sector ya. Karena mungkin kan lebih kompleks ya. Tadi yang seperti Pak Ryan sampaikan, itu pasti akan lebih kompleks dari sisi assessment dari NPL-nya, moratoriumnya, dan sebagainya. Nah, kalau yang di non-banks kita sudah tahu bahwa pasti dampaknya akan signifikan dan itu lebih ke arah revenue hilang berapa, cost-nya bisa efisiensi berapa, kalau banks itu lebih banyak skenario-nya ya. Makanya itu mungkin kalau kita lihat banyaknya sell-off dari foreign itu di perbankan. Nah, mungkin kalau kita lihat apakah bursa saham Indonesia sudah menarik atau belum. Jadi banyak yang bilang bahwa valuasi saham di Indonesia ini saat ini sudah di bawah historical low di tahun 2008 ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara price to book, jadi kita lihat dari sisi asset valuation approach, sekarang sudah di level 1,3 1,4 kali, sedangkan di tahun 2008 itu di level 1,4 sekian kali. Nah, tapi perlu diingat bahwa di tahun 2008 penurunan indeks itu dari 4 kali book value menjadi 1,4 kali book value. Sedangkan di tahun 2020 penurunannya menjadi 1,3 kali book value tapi dari posisi sekitar 2 kali book value. Jadi bisa dibilang bahwa magnitude of the sell off itu jauh lebih kecil so far dibandingkan 2008 meskipun dampaknya bisa lebih kompleks. Mungkin yang tadi disampaikan stimulusnya itu sangat besar, makanya Fed-nya has actually been supporting and quote-unquote bailing out a lot of companies ya. Jadi a lot of companies di US, makanya karena circulation of this US dollar liquidity, makanya itu sell-off-nya so far responsnya bisa lebih cepat central bank-nya, makanya kita melihat bahwa kenapa marketnya bisa dibilang optimis. Nah, tapi apakah market sudah pricing in kalau ada financial distress? Menurut saya belum. Karena CDS kita saat ini, credit default swap untuk Indonesian 5-year, itu masih di level sekitar 200 poin, sedangkan sewaktu 2009 itu di level 1.200. Dan level saat ini itu kurang lebih comparable dengan level di tahun 2013, dan juga 2015 ya. Jadi bisa dibilang marketnya belum pricing in ke situ. Nah, untuk kita, makanya kalau kita lihat selalu investor tuh melihat Indonesian market ini kuncinya selalu di kurs rupiahnya. Karena rupiah itu adalah aset class yang one of the most volatile. Nah, karena rupiahnya volatile dan rupiahnya depresiasi ke level 16.000, hampir 17.000, maka itu sell-off-nya terjadi. Jadi kalau kita lihat, historically sejak tahun 2007, selalu bottom-nya equity market itu ditandai oleh peak-nya dari rupiah US dollar. Nah, di sisi ini, rupiah US dollar itu didrive oleh bond market-nya. Nah, kalau kita lihat, dengan asumsi bond-nya ini bisa stabil di level 8%, kalau risk-free rate-nya stabil tidak naik lagi dari level 8%, menurut kita equity itu akan menarik jika revisi EPS dari konsensus tidak lebih dari 17%. Karena kita lihat mengacu terhadap risk-free rate-nya berapa untuk melakukan valuasi saham. Jadi harus maksimum 17%. Anything above 17%, equity itu akan menjadi lebih mahal dari sisi bonds. Karena yield-nya equity menjadi jauh di bawah 8%. Sedangkan bond yield-nya sekitar 8%. Nah, ini dari sisi top-down analysis-nya ya. Nah, so far kita lihat berapa persen sih memangnya revisi EPS-nya bisa, tadi Pak Ryan mungkin sampaikan GDP growth di level sekitar 2%-an ya, kalau nggak salah, saya nggak salah quote ya. Nah, kalau kita lihat, ini kurang lebih kita kumpulkan data-data dari survei Bank Indonesia dan juga kita kumpulkan data-data dari sektor yang kita cover di Mandiri Sekuritas. Jadi bisa dilihat bahwa memang dari contoh, saya kasih contoh ya, penjualan listrik itu di bulan Maret hanya tumbuh sekitar 2,4%. Sedangkan di kuartal 1 tumbuhnya itu sekitar 4,6%. Sedangkan bisa dibilang bahwa di bulan Maret itu social distancing dan coronavirus itu baru terjadi di Jabodetabek ya, Greater Jakarta ya. Sedangkan kenapa sampai nationwide sudah turunnya ke 2,4%? Karena pusat manufacturing banyak di Greater Jakarta ya.
Nah, kita melihat bahwa kalau dilihat dari survei Bank Indonesia, memang first quarter ini drop dari business confidence-nya cukup signifikan. Sedangkan untuk second quarter, menurut surveinya, rata-rata beberapa ada recovery dari sisi expectation-nya, kecuali manufacturing. Tapi yang menarik adalah banking sector itu mulai semakin kurang optimis menuju ke second quarter ya. Mungkin karena tadi kompleksiti dari seberapa besar sih dampaknya ke bisnis ya. Nah, kita juga kumpulkan beberapa rata-rata dari beberapa sektor ya memang. Jadi waktu kita melihat krisis yang kali ini tuh berbeda ya, karena ini dampaknya lebih ke real sektor ya, karena kita tidak boleh beraktivitas, jadi small to medium enterprise juga banyak terdampak ya, makanya stimulusnya difokuskan ke situ. Nah, kita melihat bahwa even perusahaan seperti telecommunication sama FMCG pun harus pasti ada dampaknya. Kenapa? Karena tadi ya, kita lihat bahwa jobless claims di Amerika itu sekitar 20 sampai 30 juta total untuk in the last 1 month. Nah, kalau saya mungkin agak sedikit quote untuk yang di Indonesia, kita punya sekitar 120 juta registered employees di Indonesia di data tenaga kerja, dan 120 juta employees ini 97%-nya itu being employed by small to micro and small medium enterprise, sedangkan 3%-nya employed by large corporation. Jadi bisa dibilang bahwa dampak ke purchasing power-nya itu akan bisa signifikan karena employers-nya bisa jadi balance sheet-nya will not be as strong as the large companies. Dan large companies hanya 3%. Dan rata-rata large companies yang di sektor manufacturing, retail, itu cash flow-nya mungkin, I would say 2-3 bulan, kalau sampai untuk 3 to 6 months kayaknya berat ya, untuk harus lockdown-nya menahan sebesar itu. Nah, makanya itu yang sebenarnya resikonya di situ. Dan dari 120 juta employee ini, kita bisa lihat bahwa sekitar 28 juta adalah part-timers, 7 juta adalah informal workers. Jadi 35 juta dari 120 juta itu adalah unsecured workers ya. Jadi statusnya itu bisa dibilang kalau dirumahkan itu mungkin severance payment obligation-nya mungkin nggak se-strict untuk full-time employees ya. Nah, kita juga lihat di survei Bank Indonesia, jadi untuk kondisi financials dari balance sheet perusahaan, itu jumlah respondents yang menyebut bahwa liquidity dari balance sheet-nya itu worsening, itu naik ya dari 5% di kuartal 4 ke sekitar 10% di Q1 ya. Dan 10% ini jarang ya, level 10% ini biasanya tuh single digit ya. Jadi jumlah yang concerningnya di liquidity yang naik karena earnings-nya yang kenanya signifikan. Jadi earnings condition-nya worsening itu double jumlah respondents-nya, dan ini menghit ke liquidity dari solvency dari balance sheet-nya. So, I think pertanyaannya adalah untuk yang perusahaan listed companies, mungkin yang kita cover, seberapa besar sih dampaknya sistemiknya gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang dari capital adequacy ratios, perbankan sudah jauh improve ya dibandingkan 98 crisis dan juga 2009 dari sisi capital adequacy ratios. Dan juga dari sisi Bank Indonesia juga sekarang sudah mewajibkan ada 3 rasio ya untuk kalau mau minjam di FX loans, bahwa harus di hedging untuk maturity yang di next 3 to 6 months, dan juga hedging ini adalah harus sedia cash yang sama foreign currency-nya, dan 25% kalau masih selisih, masih liability, itu harus di-hedging. Dan yang kedua, kalau untuk maturity yang 3 bulan ke depan, 70% dari utang yang akan jatuh tempo, itu harus ada di cash balance-nya, di foreign currency yang sama, atau marketable securities ya. Nah, bisa dibilang bahwa, makanya kalau lockdown itu hanya less than 2 to 3 months, harusnya kalau untuk solvency, should not be an issue. Dan kita coba untuk di non-financial companies yang kita cover, di Indonesia, sekitar total hutang yang saya jumlahkan, sekitar hutang yang di US dollar itu hanya 23%. Jadi paling besar, majority 73%-nya di rupiah. Nah, kalau kita lihat 23%-nya ini, yang maturity-nya tahun ini hanya 5%-nya. Jadi bisa dibilang bahwa solvency risk-nya itu nggak sebesar itu untuk Indonesian companies ya. Nah, mungkin kenapa ini menjadi bahasan yang menarik ya, karena kalau kita lihat berarti tadi balik lagi mengaca
Jadi recommendation kita seperti apa? Karena kan susah, kita tidak tahu virusnya peak-nya kapan, dan juga kita tidak tahu dampak ke ekonomi seperti apa. So sebenarnya banyak yang tanya, jadi kalau kita mau berinvestasi di saham seperti apa? Jadi menurut kita adalah tidak ada perusahaan yang akan defensif ya, kecuali mungkin revenue-nya B2B udah contracted ya. Nah, kalau revenue-nya B2C, jadi sudah pasti kalau purchasing power-nya kena, pasti tidak ada yang bulletproof. Jadi kita lihat sedefensif apapun perusahaan, there is always a price. Jadi harus yang reasonably priced, dan juga kita melihat banyak sekali quality stocks yang sudah oversold ya. Kenapa kita melihat seperti ini? Karena perlu diingat bahwa di tahun 2008, perusahaan yang rebound-nya bisa ratusan persen, itu adalah perusahaan yang punya hutang, bukan yang punya cash balance. Jadi kenapa? Karena yang penting adalah utangnya kapan jatuh tempo, debt-nya kapan maturing, interest cost-nya bisa dibayar atau tidak, dan working capital-nya bisa diservis atau tidak. Jadi ini kita buat summary criteria kita untuk stock pickings, dan kita melihat bahwa kesempatan ini adalah bisa dibilang silver lining-nya adalah banyak perusahaan yang sebenarnya structural winner di industrinya, tapi karena industri tersebut heavily hit by COVID-19 dari sisi revenue-nya, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menyentuh di bawah level 2008 krisis, di mana banyak sekali valuasinya sudah di hampir 1 kali book value atau even below book value. Dan kita melihat beberapa bisa menjadi opportunity untuk long-term investment ya. Karena banyak sektor-sektor yang akan bisa mengkonsolidasi, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa akan mengkonsolidasi sektornya, terutama yang low ROE sector ya. Kalau perusahaan tersebut punya balance sheet yang very strong, harusnya akan menjadi structural winner ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu. Dan kenapa balance sheet ini penting? Kalau kita lihat di China, recovery-nya so far tidak V-shape. Jadi di China itu recovery-nya sangat bisa dibilang cukup lambat ya, untuk consumption activities-nya, returning-nya itu cukup lambat. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk ulasan saya. Nanti mungkin kita bisa lebih ngobrol di Q&A ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas paparannya Pak. Sangat menarik. Jadi mungkin the million dollar question-nya adalah kapan nih kira-kira kita bisa going back to normal. Mungkin is tough ya, mungkin ini kan subject to di penemuan dari antivirus tersebut kan ya. Mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan obat seperti Pfizer salah satunya yang memperkirakan bahwa obat dari virus ini baru akan ditemukan awal tahun depan gitu ya. Tapi paling nggak is there anything that we can do to go back to partially normal lah ya. Jadi kan berarti sudah kita lihat lagi bahwa sebenarnya banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya yang fundamental adalah bagus gitu ya, secara struktural baik, dan ini COVID ini sangat sekali berbeda dengan yang sebelumnya, di mana ini hitting langsung ke real sector ya, terutama yang SME. Ini pertanyaannya sudah cukup banyak ya, kebetulan yang sudah disampaikan hingga ini. Jadi kalau boleh go through lagi, sebenarnya ada 3 pertanyaan gitu ya. Ada 3 tipe pertanyaan. Satu itu yang sudah disampaikan melalui website sebelumnya, jadi ketika pendaftaran RSVP kemarin. Dan juga yang kedua adalah menuliskan pada chat room yang saat ini sudah berjalan juga cukup banyak. Dan juga yang ketiga sebenarnya nanti kalau nanti ada kesempatan nanti di akhir kita akan memberikan satu atau 2 kesempatan bagi orang untuk langsung spot on nanya gitu ya. Nanti akan bisa nanti akan kami berikan waktu untuk bisa nanti raise your hand gitu ya. Nanti bisa raise your hand, nanti kita bisa pick up somebody who want to ask right away, jadi bisa langsung kita jawab. Baik Pak, mungkin nih kita mau langsung masuk ke Q&A. Tapi ada juga satu pertanyaan nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak pihak-pihak yang menjadi pertanyaan yang cukup sering kita baca, entah itu di Twitter ataukah itu di media-media atau mungkin Facebook atau di sosial media yang ada.
seperti kita tahu, pemerintah Indonesia sudah memberikan stimulus ekonomi yang cukup agresif, yaitu sekitar 2,6 dari PDB gitu ya. Namun sebenarnya kalau dilihat dari perbandingan dari negara-negara lain, ini masih cukup di bawah ya. Kalau nggak salah Jepang itu hingga 20% dari PDB-nya untuk stimulus ekonomi. Kalau menurut pendapat Bapak, Pak Rian atau Pak Adrian, kira-kira apakah stimulus ekonomi yang sudah diberikan kepada pemerintah ini sudah cukup, Pak? Silakan, Pak. Baik, Mas Ari, izin untuk saya merespon ya. Yang pertama, pattern atau pola yang dikeluarkan oleh berbagai negara atau pemerintahan yang terdampak oleh COVID-19 itu relatively generik. Ya, saya katakan generik apa? Karena resep-resepnya sebetulnya satu dengan yang lain itu comparable. Hanya yang membedakan adalah ticket size-nya. Ticket size-nya yang membedakan. Kalau kita bicara dari pendekatan misalnya transmisi monetary ya, monetary policy, hampir semuanya jawabannya sama, turunkan suku bunga reference atau suku bunga acuan. Dan itu di Indonesia sudah happening ya. BI 7 days reverse repo rate kemarin berhenti di 4,5%. It's okay. Nah, kemudian dari sisi fiskal, nah ini yang tadi pertanyaan, ada tambahan budget kurang lebih 405 triliun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Yang ini membuat pelebaran daripada defisit kita yang tadinya dipatok di sekitar 1,8% terhadap PDB melampaui menjadi 5,07% seingat saya terhadap PDB. Dan ini secara legalitas dibolehkan karena sudah dikeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang menunggu pengesahan dari DPR untuk menjadi undang-undang. Nah, soal besaran tiket size-nya ini yang memang menjadi concern. Kalau kita punya data, setahu saya kurang lebih dalam persentage terhadap total GDP kita, budget untuk penanganan COVID-19 itu kurang lebih hanya sekitar 2,5 sampai 3%. Memang dibandingkan dengan beberapa negara tetangga sesama ASEAN, kita masih kalah. Ya masih kalah. Tapi ya tadi, karena memang pilihannya dengan melebarkan defisit sampai 5% aja, tambahannya itu cuma sekitar 450 triliunan ya pelebaran defisit daripada APBN kita. Nah, tapi kita melihatnya mungkin nggak bisa satu one shot ya Pak Ari dan teman-teman lain, karena ada room. Nah ini yang mungkin kita juga harus sama-sama cermati, bahwa Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan pelebaran daripada defisit ini berlaku hingga tahun 2022. Artinya akan ada 3 tahun ke depan di mana fiskal policy kita mungkin tetap akan defisit lebih daripada 3%. Dan baru di 2023 akan kembali quote-unquote normal ke kisaran 3% atau di bawah 3%. Nah, mungkin ya one shot yang diberikan tambahan fiskalnya yang sebesar kurang lebih 450 triliun itu kita anggap saja itu sebagai semacam paket pertama. Ya, paket pertama. Sekiranya paket pertama ini sampai dengan akhir tahun 2020 ini kok belum tuntas menjawab persoalan pandemi COVID, mungkin paket kedua di tahun 2021, bahkan mungkin di 2022 akan dilanjutkan. Sehingga sum daripada penambahan budget fiskal khusus untuk COVID ini ya menjadi besar juga secara akumulatif. Nah, sebetulnya lebih penting dari itu bagi kita yaitu bagaimana utilisasi daripada penambahan budget ini sehingga betul-betul serba tepat. Kita menggunakan istilah serba tepat itu ya tepat angka, tepat jumlah, dan yang lebih penting tepat sasaran. Sehingga target pemerintah untuk segera melakukan flattening the curve ya, karena ini menjadi starting point kita untuk recover, itu tidak kelamaan, ya, tidak menjadi semacam prolong. Kalau kami menggunakan assessment daripada forecastingnya dari BNPB yang merujuk kepada hasil simulasi para akademisi, entah itu dari Universitas Indonesia, dari ITB, dari UGM maupun yang lainnya, rasanya kondisi darurat sampai dengan 29 Mei masih akan berlangsung, tapi kami mengambil posisi yang konservatif. Ya, posisi konservatif itu artinya apa? Oke lah, kita enlarge mungkin sampai Juni sampai Juli.
itu batas bahwa kita betul-betul menyelesaikan tugas kita untuk menangani COVID-19 ini. Nah, baru nanti di kuartal akhir kuartal 3 menuju kuartal 4 pelan-pelan kita mulai akan sedikit ngegas, ya. Jadi kembali pattern-nya kita memang akan mengarah kepada sedikit U-curve, tapi nggak apa-apa. Yang penting kepastian bahwa penanganan COVID-19 itu tidak berkepanjangan. Karena nomor satu memang harus kesehatan masyarakat, kesehatan publik, kesehatan employee. Baru setelah itu kita menata anak tangga kita untuk kita mengisi pasca COVID-19 ini dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis maupun kegiatan investasi. Ini ekspektasi kami, Mas Ari dan teman sekalian, yang hopefully mudah-mudahan betul-betul bisa happening nantinya. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi program PSBB harus tetap kita support terus ya, pemerintah kita terutama, dan juga kita juga mungkin sebagai company untuk bisa tetap bisa work from home sebisa menjalankan gitu kali Pak, supaya kita untuk memastikan bahwa tadi masyarakat itu yang number one, number priority, dan juga bagaimana kuncinya adalah bagaimana government itu bisa merespon hal ini dari sudut pandang kesehatan. Ini terus terang negara kita sedang diuji ya Pak dalam hal kesehatan masyarakat in general. Dan juga saya juga boleh melihat satu pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Frans. Terima kasih pertanyaan Pak Frans melalui website, yang beliau menyatakan bahwa menanyakan ini untuk SME ya, untuk small medium enterprise. Utamanya kan mereka akan perusahaan-perusahaan SME ini kan menghadapi cash flow problems yang sudah kita tahu. Pertanyaan adalah what the Indonesian government should be able to do to help to ease out this cash flow problem untuk SME. Mungkin Pak Pak Adrian mungkin bisa sedikit kasih gambaran, atau mungkin Pak Rian juga mungkin bisa kasih gambaran bagaimana untuk bisa SME ini bisa go through this survival mode, if you like, ya. Please, Pak. Ya, tapi tadi sebenarnya udah disampaikan sama Pak Rian ya, yang di slides-nya di awal, bahwa untuk yang SME ini sebenarnya ada paket stimulus juga dari pemerintah yang sedang dirancang sebenarnya ya. Jadi dari 405 triliun stimulus yang saat ini sudah dijabarkan itu, kurang lebih sekitar 100 triliunannya kalau nggak salah itu untuk social safety net, dan sekitar ada recovery economic package itu sekitar 150 triliun rupiah. Itu memang sebagian besar akan digunakan untuk SME. Dan dari sisi untuk membantu melalui channeling mediumnya perbankan ya. Jadi untuk membantu SME untuk sebagian besar, dan juga yang kedua untuk dilakukan loan moratorium salah satunya ya, yang ada regulasi terbaru kan untuk bisa relaksasi hutang untuk sekitar 12 bulan ke depan ya. Jadi kalau nggak salah di negara lain itu, correct me if I'm wrong nih ya Pak Rian ya, cuma kalau di negara lain itu kalau nggak salah sekitar 6 bulan ya, di Singapura, di Malaysia ya. Indonesia itu sekitar 12 bulan sebenarnya relaksasi untuk loan moratoriumnya gitu. Ya, baik Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya stimulus yang sudah diberikan ke pemerintah utama terhadap tadi sekitar 100 triliun jumlahnya, ini mudah-mudahan bisa pengejawantahan ini bisa segera dirasakan oleh SME tersebut. Jadi itu tadi seperti Pak Rian tadi, supaya bagaimana stimulus ini bisa diberikan secara efektif ya Pak ya, efektif, efisien, bukan dilihat dari jumlahnya per se, tapi bagaimana stimulus-stimulus ini bisa diberikan dan bisa tepat guna dan tepat sasaran gitu ya. Pak Ari izin menambahkan, Pak Ari. Baik, terima kasih. Ya. Pak Ari izin menambahkan. Ya Pak. Disampaikan oleh Pak Adrian betul ya. Bahkan kalau kita lihat dari semacam relaksasi untuk loan restructuring khusus untuk SME, itu sudah diatur oleh POJK yang nomor 11 tahun 2020, di mana untuk UKM yang memang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh COVID-19 ini, di mana portofolionya yaitu outstanding-nya maksimal sampai dengan 10 miliar rupiah,
itu mereka dapat relaksasi yang saya kira lumayan. Dalam artian begini, memberikan semacam infus tambahan kepada teman-teman UMKM untuk mereka bisa menata ulang kembali kegiatan bisnisnya sepanjang 12 bulan ke belakang. Karena apa? Banyak luxury yang diberikan dari perpanjangan jangka waktu pinjaman, dari kemudian penurunan postpone daripada angsuran pokok maupun angsuran bunga, yang semuanya ditentukan hasil diagnosis dari masing-masing bank terhadap profil masing-masing pelaku debitur UMKM-nya. Dan ini dilakukan serempak ya oleh semua individual bank dan sudah berlangsung sampai hari ini, dan saya kira akan terus berlangsung. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa salah satu yang OJK lakukan assessment adalah bahwa salah satu klaster debitur yang memang harus diberikan perhatian ekstra itu adalah klaster UMKM. Ya, karena apa? Karena klaster UMKM ini yang bedanya dengan Krismon 98, klaster UMKM ini yang memang juga terpapar serius, ya. Karena apa? Pintu masuknya kan macam-macam. Bisa dari tourism, bisa dari manufaktur, bisa dari konstruksi, dan semua skala ekonominya itu masuk ke skala UMKM. Itu Pak Ari. Jadi mudah-mudahan luxury yang diberikan oleh POJK nomor 11 tahun 2020 betul-betul bisa digunakan dengan optimal, baik oleh perbankannya maupun oleh pelaku-pelaku debitur UMKM-nya. Itu tambahan saya, Pak Ari. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ini saya akan ambil lagi satu pertanyaan dari dari website gitu kali ya. Di sini Pak William Simiadi ya, Pak William Simiadi menanyakan how long do you think this COVID pandemic will last for, and dan juga pertanyaan kedua mungkin tadi sudah sempat dibahas, kira-kira kita harapannya satu quarter ini kita struggling dan harapannya nanti quarter keempat mungkin kita bisa gas ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah what are the measures needed to be taken by corporation? Ya, bagaimana mungkin corporation secara general tadi kan kalau tadi di pertama khususnya SME kan. Bagaimana SME bisa mendapatkan paket-paket stimulus dari government, apakah government cukup. Nah sekarang kalau kita mau kita mengeneralize gitu ya, tentunya kan mulai dari yang besar, dari yang kecil, dari yang menengah, tentunya kan kita harus punya grand strategy lah yang mungkin bisa framework untuk bisa melihat sebenarnya apa sih yang harus dilakukan. Jadi pertanyaannya tadi kalau saya ulang lagi pertanyaan dari Pak William adalah what are the measures needed to be taken by corporation? Jadi mungkin pertanyaan yang cukup simple, tapi ini pertanyaan yang semua orang business owners itu ya, entrepreneur semua hadapi saat ini. Mungkin terserah antara Pak Adrian atau Pak Rian, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya bisa respon barangkali Pak Ari ya, dan ini jawaban saya itu saya kira general ya. Memang lebih penting adalah lalu setelah COVID-19 ini bisa kita selesaikan bersama-sama, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Saya kira ini lebih penting. Ya tentunya kita harus satu memetik pembelajaran atau lesson learned daripada kejadian COVID-19 ini yang mungkin akan berlangsung katakanlah 6 sampai 6 bulan, terhitung dari bulan awal Maret kemarin. Di situ tentunya pertama landscape ekonomi akan berubah. Ya, landscape ekonomi relatif berubah. Secara globally barangkali kalau kita bicara dalam konsep global manufacturing supply chain, mungkin petanya sedikit berubah dalam artian orang tidak lagi sentralistiknya kepada China. Mungkin sebagian peran China sebagai center daripada global manufacturing supply chain mungkin akan digerogoti atau terpangkas oleh negara-negara lainnya yang memiliki resources dan memiliki kapabilitas yang kurang lebih sama dengan kapabilitas China. Saya sebut saja barangkali Vietnam bisa sedikit mengambil peran China dalam konteks global supply chain. Yang kedua, tentu ini terjadi perubahan behavior, ya.
behavior daripada satu customer di level korporasi maupun customer di level individual, ya. Cara-cara kita bertransaksi, cara kita melakukan settlement mungkin akan sedikit berubah. Nah, going forward, saya hampir yakin segala aktivitas kita itu akan mengarah kepada yang kita kenal dengan istilah digitalization, ya. Semuanya serba digital, sehingga kontak fisik antar korporasi dengan korporasi, orang dengan orang akan semakin berkurang, ya. Karena perubahan behavior, perubahan preferensi daripada customer. Either customer itu korporasi maupun customer itu adalah individual. Yang ketiga, mungkin juga perlu kita persiapkan yang kita kenal dengan istilah perubahan daripada cara kerja atau mekanisme kerja di tempat kita. Misalnya, pembelajaran daripada selama COVID-19 ini. Sebagian orang bisa bekerja dengan optimal, dengan produktif di rumah, working from home, ya. Dan ternyata mungkin sebagian orang jauh lebih produktif jika itu melakukan pekerjaan di rumah. Siapa tahu, ya, going forward mungkin akan ada semacam perubahan cara kerja di korporasi-korporasi. Ada jenis-jenis pekerjaan yang memang harus menuntut kehadiran fisik seseorang employee di office, di tempat bekerja. Tapi mungkin untuk jenis-jenis pekerjaan lain yang sifatnya non-core business atau non-core activity, barangkali bisa dikerjakan di somewhere. Artinya bisa di rumah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentu ini harus di remapping, harus di recalculating sehingga, nah ini yang penting, semua resources yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul nantinya itu akan efektif dan efisien. Tidak ada pemborosan, tidak ada inefisiensi di dalam kita mendayagunakan seluruh resources kita. Utamanya adalah resources dalam konteks human resources atau human capital. Karena apa? Tadi terjadi perubahan landscape yang membuat kita juga harus adjust, melakukan alignment atau penyesuaian dengan situasi yang berkembang. Nah, yang terakhir tentunya adalah tentu ini peran daripada CEO atau orang nomor satu di perusahaan-perusahaan. Di dalam proses transisi ke arah perubahan nanti, tentu number one, orang nomor satu di korporasi harus memegang kendali utama. Kemana visi baru, kemana misi baru akan digerakkan pasca pandemi COVID ini selesai, ya. Dan ini harus di-translate, harus didiseminate-nyakan atau di-cascade ke seluruh member daripada korporasi itu. Karena apa? Periode take off nanti itu harus betul-betul di buy-in, harus diikuti oleh seluruh anggota daripada organisasi korporasi itu. Nah, ini saya kira approach strategik yang harus kita lakukan, ya Bapak-Ibu sekalian, akan sedikit ada terjadi reshaping, ya, atau perubahan formula di dalam kita menggunakan seluruh resources kita, baik itu di sisi human capital maupun di sisi daripada information of technology-nya. Saya kira ini dari saya, Pak Ari, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Pak Rian. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya, itu dari Pak Bambang Suwarso melalui chat room yang sudah dituliskan oleh beliau di pertanyaan pertama. Ini beliau menyatakan bahwa ada concern bahwa dari Biro Statistik Nasional China gitu ya, diberitakan bahwa ada terjadinya contraction dari growth mereka di Q1 tahun 2020 dan juga year on year-nya adalah negatif 6.8% year on year. Which means gitu ya, Indonesia kan still dependent on most its raw material and export product to China. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana, apakah dengan adanya kontraksi dari China ini terhadap ekspor material atau import ke Indonesia ini itu berpengaruh kepada misalnya korporasi seperti SRware gitu ya, atau misalnya Bagus Kamper di sini ditulis bagaimana impact-nya nanti terhadap sales nanti di Indonesia seperti apa. Jadi mungkin Pak Adrian mungkin bisa bantu jawab di pertanyaan pertama ini Pak, dari Pak Bambang Suwarso. Silakan Pak.
Ya, terima kasih. Untuk yang benar, jadi memang sempat ada gangguan produksi ya di kurang lebih di bulan setelah Chinese New Year ya. Setelah Xinjia itu memang ada gangguan produksi untuk beberapa material yang disuplai oleh China. Cuma memang kalau kita lihat beberapa perusahaan besar itu inventory-nya, terutama bahan bakunya itu kurang lebih, kalau untuk yang saya bicara dari sisi listed company ya, itu kurang lebih sekitar 20 sampai 40 hari ya rata-rata ya untuk yang manufacturing company. Tapi kalau kita lihat finished goods inventory seperti yang disebut ini Ace Hardware ya kurang lebih ya, itu sekitar mungkin 6 bulan ya finished goods inventory-nya ya. Jadi memang ada gangguan, tapi bisa dibilang untuk yang perusahaan besar rata-rata lebih diversified supply chain-nya, jadi mereka punya global remapping strategi sebenarnya. Mungkin perusahaan-perusahaan yang medium scale yang mungkin kedepannya memang harus untuk di remapping lagi. Jadi tadi berkaca tadi yang Pak Rian bilang bahwa mungkin setelah outbreak ini bisa ada di more globalization ya. Jadi mungkin remapping of supply chain, karena beberapa perusahaan yang kecil yang kita notice adalah yang lebih susah untuk memindahkan sourcing of material ya. Dan banyak juga yang kita lihat perusahaan besar itu so far oke, tapi banyak juga yang kita lihat seperti perusahaan-perusahaan kecil itu mereka tidak tahu misalkan produksi sejenis packaging tertentu di Indonesia itu bisa dapat dari mana. Jadi mungkin yang pemerintah bisa lakukan adalah mungkin ke depannya memberikan katalog SME ya. Jadi local supplier itu availability-nya, mapping-nya seperti apa dari A to Z di Indonesia ya. Karena banyak perusahaan kecil itu misalkan saya biasa bisnisnya ambil dari China, packaging-nya bentuk untuk mungkin kosmetik gitu ya, kosmetik misalkan saya kasih contoh. Terus begitu ada krisis, ada gangguan dari sisi supply chain-nya, mereka tidak punya remapping-nya alternatifnya kemana. Jadi mungkin yang mungkin bisa dilakukan ke depannya adalah remapping di Indonesia ini ada banyak sekali, ada 65 juta UMKM dan mikro, mungkin supply chain-nya seperti apa ya, bisa kita lakukan seperti itu. Tapi so far untuk perusahaan besar sih bisa dibilang tidak ada gangguan ya, so far seperti itu. Oke, terima kasih Pak jawabannya Pak Adrian. Untuk Pak Adrian juga nih ada spesifik pertanyaan dari Kevin ya, dari Pak Kevin untuk Pak Adrian. Beliau menanyakan bagaimana outlook untuk season puasa atau lebaran kali ini Pak, utamanya untuk barang-barang fashion. Beliau specifically mention terhadap fashion dan alas kaki gitu ya Pak ya. Jadi mungkin misalnya ya sendal, sepatu dan sebagainya. Kira-kira bagaimana outlook dengan bagian biasanya kan kita tahu bahwa di lebaran puasa ini kan justru adalah peak of the season gitu ya. Justru sales banyak di situ. Nah, bagaimana kira-kira Bapak melihat ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya mungkin balik lagi fashion itu kan salah satu yang seasonality-nya paling tinggi untuk festive season ya. Jadi kita bisa lihat beberapa perusahaan itu mungkin reliance-nya semakin piramidanya semakin ke bawah, income segment-nya semakin lower end, festive seasonality-nya semakin besar. Jadi kalau bisa dibilang bahwa ini sebenarnya balik lagi berapa besar purchasing power dari consumer segment tersebut ya. Jadi kalau misalkan fashion-nya tersebut heavy reliance on mass market, sudah pasti sebenarnya purchasing power-nya terkena dampak ya. Jadi mau tidak mau pasti purchasing power itu terkena dampak, karena kita tahu bahwa 97% dari UMKM, dari employees di Indonesia itu dipekerjakan oleh UMKM ya. Jadi memang kalau sampai tidak ada certainty on the jobs itself sama on the income itself, pasti akan ada reluctance untuk purchasing ke yang apparels ya. Dan mungkin saya quote suatu statement, saya juga discussion sama salah satu FMCG consultant ya. Mereka bilang festive season kali ini bisa 20-30% lower than 2019 ya. Ini untuk yang fast moving consumer goods ya. Jadi bisa dibilang apparel harusnya sih dampaknya bisa dibilang lebih signifikan ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan juga pertanyaan berikutnya dari Pak Jaya Cahyadi ini untuk Pak Rian ya. Iya. Ini ada pertanyaan apakah LPS dan bank bisa bertahan jika ada deposit rush gitu ya? Apakah ini dapat menjamin deposit rakyat Indonesia gitu? Bagaimana Pak dalam pertanyaan? Baik. Izinkan Pak Ari dan teman-teman sekalian sebelum saya jawab pertanyaan Pak Jaya Cahyadi, tadi saya agak miss sedikit pertanyaan sebelumnya. Dalam situasi yang uncertainty seperti ini dan kemungkinan di waktu-waktu mendatang juga akan terulang kembali,
Maka ada 2 poin yang ingin saya share di forum ini. Pertama, kepada negara kita. Pemerintah harus mulai betul-betul mendorong substitusi impor konten. Ini nggak bisa lagi. Karena begitu terjadi seperti peristiwa sekarang, kita jadi goyang. Ya, kegiatan ekonomi kita, terutama yang tergantung kepada bahan-bahan komponen impor, bahan baku, bahan penolong, mengalami kendala yang serius. Ditambah lagi dengan tadi mobilitas transportasi yang juga terganggu, ini membuat kita batunya semakin dalam. Itu catatan untuk government saya kira. Nah, penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai pelaku korporasi, bahwa dari pelajaran ini yang bisa kita ambil adalah apa? Ke depan kita tidak lagi harus menggantungkan diri kita dalam konteks impor konten itu hanya kepada produsen dari Cina. Ya, ini pelajaran penting. Saya tahu persis ada beberapa korporasi besar yang bisa survive sampai hari ini. Rupanya mereka memiliki supplier itu tidak hanya dari Cina. Jadi istilahnya adalah multi supplier. Ya, ada yang mengandalkan bahan bakunya dari Vietnam, ada yang dari India maupun dari negara-negara lain. Nah, ini saya kira ini penting. Paralel on that tentunya ya kita harus mulai mengurangi di depending kita terhadap komponen-komponen impor dengan sejalan jika nanti pemerintah harus mendorong komponen-komponen impor itu kalau bisa diproduksi di dalam negeri. Sekiranya produsen domestik nggak bisa, ya bagaimana juga mungkin investor dari luar itu didorong masuk ke dalam negeri, boleh investasi, tapi di sektor-sektor ekonomi yang memang itu menjadi pengganti atau substitusi daripada bahan-bahan baku maupun bahan penolong yang produksi di dalam negeri tidak bisa dibuat. Dan sebetulnya pemerintah juga tertolong Pak Hari, yaitu apa? Devisa bisa kita hemat, ya, tidak terjadi migrasi dana karena kita harus membayar pakai valuta asing, sehingga ini membantu daripada stability of Indonesian rupiah kita. Nah, jadi itu jawaban saya untuk tambahan kepada penanya yang tadi. Nah, untuk Pak Jayadi, nah ini jawaban saya adalah saya merefer kepada statement daripada Ketua LPS, yaitu Pak Halim Alamsyah kemarin, dan saya kira ini menjadi public domain, bahwa beliau sampaikan kalau hanya untuk menanggung misalnya bank-bank yang kecil, katanya LPS masih oke lah, karena LPS punya aset yang kurang lebihnya mencukupi untuk yang bank-bank kecil. Ya, tapi untuk kalau itu sampai terjadi extremely kepada bank besar, tentunya LPS secara frankly speaking mengatakan nggak mampu. Tapi itu kan sebuah skenario yang amat-amat buruk kemungkinan terjadi. Kami hampir yakin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena tadi relaksasi daripada policy-policy yang dirilis oleh OJK itu sesungguhnya menjadi semacam benteng pertahanan untuk semua bank, baik bank buku 4, buku 3, buku 2 maupun buku 1, untuk bisa lulus melewati tekanan dalam konteks pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak akan terjadi bank run, tidak akan terjadi deposita dan sebagainya. Karena apa? Ya, karena tadi regulasinya memang lalu dilonggarkan untuk mengakomodasi daripada situasi yang memang sedang unfavorable saat ini. Saya kira itu Pak Jaya yang bisa saya jawab. Ya, amin. Mudah-mudahan tidak kejadian Pak Ras nanti. Ya. Ini mungkin kita sudah di penghujung acara, jadi mungkin ada sedikit delay 5 menit kan kali Pak ya dari semula. Ini mungkin akan saya berikan pertanyaan untuk langsung on the spot ya. Kalau ada yang mau langsung bertanya, please raise your hand. Jadi mungkin bisa langsung nanti saya kita berikan kesempatan untuk langsung bertanya on the spot. Saya beri waktu sebelum kita wrap up ini. Silakan. Ya, mungkin tidak ada Pak, tidak ada pertanyaan yang langsung mau menanyakan langsung, tapi ada beberapa pertanyaan nih yang sebenarnya sangat bagus, sangat menarik, sangat komprehensif, dan mungkin untuk kalau di kesempatan berikutnya akan coba bantu untuk menjawab ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan coba menjawab nih melalui langsung ke yang bersangkutan, atau nanti kita akan coba blast dari
recap dari acara ini. Jadi terima kasih waktunya Pak Adrian dan Pak Rian. Jadi mungkin kalau kita bisa recap diskusi hari ini sangat menarik. Jadi kalau kita lihat ini cukup optimis ya, kita melihat bahwa bukannya kita melihat optimis dengan COVID optimis, tapi kita melihat bahwa usaha dari pemerintah sudah cukup baik. Kita juga melihat bahwa mudah-mudahan kondisi ini hanya sementara, karena memang COVID ini sangat berbeda sekali dari yang sudah sebelum-sebelumnya, di mana pertemuan presiden tiba-tiba hilang gitu aja gitu kan. Jadi bagaimana behavior dari pelaku-pelaku ekonomi ini harus bisa adjust, bisa adapt gitu ya. Memang kalau di branches of economy gitu ya, kalau kita lihat ada micro dan microeconomy yang kita tahu. Tapi sebenarnya microeconomy sendiri ada namanya branch, relatively new branch of economy, namanya adalah behavioral economics gitu kan. Itu adalah bagaimana pelaku ekonomi, pelaku transaksi ekonomi itu melakukan adjustment terhadap the way they do transaction normally, right? Jadi mudah-mudahan ini semua tadi Pak Rian dan juga Pak Ade juga menyatakan bahwa ini semua kita ada poin di mana jiwa resiliensi kita, jiwa adaptasi kita sedang diuji gitu ya. Bagaimana tingkat survivability kita ini adalah bagaimana kita ini harus bisa berubah gitu ya. Yang tadinya mungkin kita harus bekerja di kantor, dengan adanya ini malah sebenarnya bisa jadi silver lining untuk kedepannya, bahwa kita bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif, kita tidak perlu ke rumah, kita tidak perlu spend on transportation cost gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah dengan adanya teknologi Zoom seperti yang kita lakukan kali ini bisa dilakukan, akan lebih terus dilakukan di kemudian harinya. Semoga saja, walau bagaimana kita tetap optimis bahwa Presiden Soeharto pernah bilang badai pasti berlalu. Mudah-mudahan ini juga akan kejadian, bahwa kita akan melihatnya bahwa di tahun 2021 nanti, apalagi IMF sudah memprediksi bahwa pertumbuhan kita cukup drastis naiknya 8,2%. Jadi mudah-mudahan kita melihat di tahun 2021, kita melihat 2020, ya kita akan melihat bahwa banyak pelajaran yang akan bisa kita dapati dari adanya kasus ini, for the good purpose gitu ya, bahwa kita will become a good person, will become a good society, and will become the most sustainable human being ever gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah ujian yang sangat berharga bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Adrian, Pak Rian, dan juga rekan-rekan dari dan teman-teman lain. Terima kasih juga. Terima kasih atas waktunya, dan juga semua partisipan yang sudah hadir di acara ini. Mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan yang tidak sempat dijawab secara langsung. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu di kesempatan berikutnya, dan kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua, dan harap kita semua all Trojans, we belong here, we are part of the family, we are in this together, and then thanks for all the friends of Trojans, thanks for it, much appreciated. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki, mudah-mudahan tepat sasaran Pak acaranya. Pak Bambang juga terima kasih, pertanyaannya sudah banyak, tapi mohon maaf banyak yang belum sempat dibahas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi bisa live ya. Bisa Pak. Terima kasih Pak Martin juga sudah. Dari Pak Andre, Pak Bambang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang semua. Cheers.